A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, berbagi bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Kemudian juga Al-Fatihah kita niatkan untuk dan kita kirimkan kepada muallif buku itu, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat buku yang dia tinggalkan, dan juga kita semuanya bisa memahami isi buku ini. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di tempat yang sama-sama kita cinta ini, yang penuh dengan keberkahan. Dan hari ini atau malam ini sudah masuk tanggal 1 Sya'ban ya. Artinya kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa melalui bulan suci Ramadan ini dan bisa kita mengisinya dengan amal-amal yang soleh, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru lahir, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini juga pengajian ini sebagai pengajian yang terakhir pada semester ini ya, dan kita akan lanjutkan nanti setelah bulan suci Ramadan, dan jangan lupa tanggal 18 Februari nanti ya, atau itu minggu depan, kita akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj di sini, dan sekaligus nanti sebagai tanda untuk kita memasuki bulan suci Ramadan, tarhibur Ramadan, dan juga banyak sekaligusnya juga sebagai penutupan dari pengajian kita di Masjid Al-Majid ini. Pada malam hari ini ya, kita masih mengkaji yang berkaitan dengan zikir-zikir atau bacaan-bacaan sebelum tidur ya. Kita masih ada nuansa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan. Seperti saya sampaikan pada khutbah Jumat kemarin, itu kita ada perjalanan secara materi, secara keduniaan ya. Ini yang dilakukan oleh Pak Widodo, sering dia naik gunung, itu kan harakatul dunya, harakatul fil jism ya,
olahraga dan lain-lain semuanya ya, kemana-mana itu boleh, kita refreshing kemana ya, kita piknik, bertamasya dan lain-lain itu boleh ya, silakan. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi kan, ketika dirundung oleh kesedihan ketika istrinya Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya itu meninggal dunia ya, di tahun yang sama disebut dengan Amul Huzn. Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk pergi refreshing dikit ya, untuk bisa hijrah. Ini yang kita sebut dengan boleh kita hijrah atau kita bergerak secara materi. Dan ada juga gerakan secara spiritual, secara rohani. Jangan hanya kita asik dalam harakatul jisim, gerakan-gerakan secara badaniah, secara jisim, tapi kita juga ada harakatul ruh, harakatul akal ya, harakatul qalb ya, pergerakan-gerakan secara spiritual, secara rohani. Nah, pada malam hari ini adalah dalam rangka tadi itu kita ada gerakan secara rohani ya, mengisi kalbu kita dengan ilmu pengetahuan, dengan hal-hal yang membawa kita untuk meningkatkan spiritualitas kita ya, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harakatul ruh, harakatul qalb ya. Ini yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, itu sebagai refleksi daripada Isra dan Mi'raj ya. Nah, kita hendak mau tidur itu kan juga kita melakukan perjalanan itu ya, perjalanan ketika kita mau tidur. Ibnu Sirin itu belajar pada di waktu ininya tidurnya ya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kita ilham dan petunjuk pada waktu kita tidur ya. Mungkin kita banyak problem masalah atau ujian-ujian yang kita lakukan, mungkin di kantor banyak ujian ya, atau terlilit utang dan lain-lain semuanya. Sebelum kita tidur kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ada berikan kita petunjuk. Mudah-mudahan setelah kita bangun tidur kita ada energi baru dan ada petunjuk untuk menyelesaikan ujian-ujian yang kita sedang hadapi. Inilah fungsinya kenapa sebelum kita tidur itu kita harus membersihkan diri, membaca doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, kemudian kita bertobat dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai review pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya mulai dengan hadis yang pertama. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Naufal al-Asja'i radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di Sunan Abi Daud, kemudian Tirmizi, kemudian dari Naufal al-Asja'i ya, berkata kepadaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra kul ya ayyuhal kafirun, bacalah surat ya ayyuhal kafirun, tsumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah surat ayyuhal kafirun kemudian tidur sebagai perjalanan terakhir ya, atau sebagai perkataan terakhir ya, dan itu bisa menyebabkan kita bebas dari perbuatan-perbuatan syirik ya, karena memang syirik ini sangat bahaya ya. Ada syirik yang kecil dan ada syirik yang besar, syirkul akbar wa syirkul asgor. Nah, kalau syirik besar itu mungkin bisa kita pahami secara jelas, yaitu beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa selain kepada
Allah Subhanahu wa taala. Menaruh sesajen di pinggir-pinggir pohon, di sedekah laut, ya, dan lain-lain semuanya, ya. Itu dalam pikiran kita bahwa itu ada kekuatan, ya, yang bisa merubah manusia, ya. Itu kan hal-hal yang sifatnya syirik. Tapi ada syirik yang kecil atau disebut dengan syirkul khafi. Syirik yang ringan, yang kecil, yang tersembunyi. Nah, syirik kecil ini bisa juga ini adalah yang kita sebut sebagai riya, ya, memperlihatkan banyak ibadah kita, memperlihatkan kekuatan kita. Contohnya misalnya, kalau bukan karena saya orang itu sudah meninggal itu, kalau bukan karena saya tolong, ya. Nah, yang membuat orang itu hidup dan mati bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kalau bukan karena dokter si ini, orang itu udah mati, ya. Kalau bukan karena obat ini, orang itu sudah meninggal. Ya. Itu secara tidak langsung itu adalah mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah, dengan petunjuk Allah melalui wasilah dokter ini orang itu menjadi sembuh, ya. Nah, bisa kita lakukan seperti ini. Ini kenapa kita hal-hal yang seperti ini bisa mengikis amal-amal perbuatan kita, dan selama ini amal-amal perbuatan kita itu akan menjadi sia-sia karena kesyirikan tadi itu, ya. Kemudian hadis yang lainnya, wa fi musnadi Abi Ya'la al-Musalla an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala kalimatin tunajjikum minal isyraki billahi azza wa jalla, maka saya tunjukkan kalimat yang bisa menyelamatkan kamu atau menghindarkan kamu dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla. Taqra'una kul ya ayyuhal kafirun inda manamikum, maka bacalah surat Al-Kafirun atau ya ayyuhal kafirun ketika hendak mau tidur. Nah, ini dan setelah kita tahu ini, mudah-mudahan bisa kita sempatkan diri kita sebelum mau tidur itu kita baca surat ayyuhal kafirun. Dan ini kan tidak panjang, dan juga kita baca doa-doa sebelum tidur ini kan tidak lama, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit itu, ya, sebagai pengantar tidur, ya, sebagai pengantar tidur. Kalaupun misalkan sebelum tidur itu bisa kita baca saat kita sudah alal firash, sudah terlentang di atas tempat tidur, ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian hadis yang kedua, waraina bil isnadis sahih. Nah, ini diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sahih, ya, fi sunani Abi Daud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul iza akhadha madja'ahu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika hendak mau tidur atau mengambil tempat tidurnya, dia membaca alhamdulillahilladzi kafani, segala puji bagi Allah telah mencukupkan saya segala apa yang saya butuhkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa pada waktu itu, entah itu jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dan kita bersyukur karena kita diberikan waktu dan tempat untuk kita hendak mau tidur di tempat yang itu. Karena belum tentu, ya, karena masih banyak yang lainnya yang di luar sana pada jam itu mereka belum bisa tidur karena pekerjaan-pekerjaannya mereka.
Apalagi yang kerja pada malam hari di pertambangan, mereka menjaga pembakaran dan lain-lain semuanya itu, ya, mereka belum mau tidur. Kita sudah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam itu, pada waktu itu kita bisa tidur di tempat yang nyaman, ya. Tidak kita tidur di tenda-tenda, ya. Kita tidak tidur di bawah atap langit, ya. Kita tidak tidur di bawah pohon. Tidak. Alhamdulillah kita tidur yang ada atapnya, walaupun bocor-bocor dikit tapi tidak banjir, ya. Alhamdulillah, ya. Kita ini alhamdulillahillazi kafani, ya, mencukupkan apa yang telah kita butuhkan, ya. Makanya ada doa yang sering kita baca, Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah, ya, kebutuhan kami dengan halal. Jangan sampai kami mencari yang tidak halal, yang lain karena tidak cukup, ya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dikelilingi oleh nikmat, rizki, rahmat yang halal, sehingga kita tumbuh dengan hal-hal yang halalan thayyiban, ya. Ya. Allah alhamdulillahi kafani wa awani. Kemudian segala puji bagi Allah telah mencukupkanku apa yang saya butuhkan, kemudian diberikan saya perlindungan, ya. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat perlindungan. Tadi itu diberikan rumah, walaupun rumahnya kecil, tapi alhamdulillah sudah cukup buat kita tempat tidur. Kalau rumah kita itu hanya 3x3 atau kayak di dalam rumah itu kayak pasar senggol, karena kita mau ke WC itu senggol kiri, senggolan sama istri, senggolan sama anak karena saking kecilnya. Tapi alhamdulillah itu romantis, ya. Ya. Nah, ya, kalau kita lihat tempat tinggal kita seperti itu, kita ingat bahwa tempat peristirahatan kita terakhir itu tidak lebih dari 2 kali 1, ya, Pak Haji, ya. Pak Haji 3 kali 1. Walaupun Pak Haji itu setiap ada yang meninggal takut sekali dia, ya. Ya, setiap kita bawa orang meninggal di tempat di belakang mana itu di Jabun, ya, mau ditaruh di dalam liang lahat itu, Pak Haji jauh sekali dia tinggalnya itu, menjauh dia. Katanya, hah? Sedih saya. Masya Allah, iya, antara sedih atau takut itu nggak tahu itu hanya Pak Haji yang bisa merasakan. Iya, ya, alhamdulillah, ya, itu namanya kita bersyukur pada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan tempat tinggal, ya. Wa'at amani, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makan. Ya, dan dalam makanan itu ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita makan. Allah Subhanahu wa taala membuat perut kita ini kenyang atau berkah. Jadi yang kita kejar dalam makanan itu bukan banyaknya, tapi keberkahannya. Makanya apa doanya makan Pak Haji? Allahumma barik lana. Iya, Allahumma barik, Allahumma barik lana, ya. Nah, itu ada keberkahan, minta keberkahan dalam makanan itu, ya. Karena itu Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nggak usah repot-repot Allah, ini hewan-hewan yang sekeliling saya ini atau binatang-binatang yang sekeliling saya ini, saya saja yang kasih makan, tidak usah Allah yang beri makan. Apa kata Allah? Oke, ya Sulaiman, berikan makanan, ya. Sehingga pada hari-hanya itu, hari-hanya itu dikumpulkanlah binatang-binatang itu untuk meminta makan kepada Nabi Sulaiman. Datang binatang satu, ya, binatang satu. Nah, ketika dikasih makan binatang itu, baru 1 ekor, yang lainnya ngantri, ya, yang lainnya ngantri, ya. Itu tidak kenyang-kenyang binatang itu. Sudah habis stok makanannya Nabi Sulaiman, tapi belum kenyang juga.
Ini sudah khawatir Nabi Sulaiman. Ini kok minta terus ini katanya binatang ini, tapi belum kenyang-kenyang, sudah habis makan. Langsung Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, yang membuat binatang itu kenyang, apakah makanan itu atau saya? Ya, langsung di situ sadar Nabi Sulaiman bahwa yang membuat orang itu kenyang atau binatang itu kenyang itu adalah bukan karena makanan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kejar adalah bukan kuantitasnya, tapi keberkahan di dalam makanan yang kita makanan itu yang kita masukkan dalam diri kita, karena kita berharap makanan itu bukan hanya menjadikan badan kita itu kuat atau kita kenyang, tapi kita berharap makanan itu adalah sebagai obat untuk diri kita yang menjadikan kita bisa kuat beribadah, untuk kita bisa hidup survive dalam hal kebaikan. Itu yang kita harapkan ya dalam makanan itu ya. Wasaqani, dan juga dalam pada yang kita minum itu ya, ininya apa, hal-hal yang kita minum, yang kita makan, yang kita pakai itu jangan sampai itu ada noda-noda yang nempel pada makanan itu, dan itu akan bisa berpengaruh pada psikologi kita. Karena yang kita makan ini bukan hanya dari segi materinya juga, tapi ada sisi psikologinya dan ada sisi rohaninya dalam setiap makanan itu ya. Kan ada jiwa itu, kan ada jiwa tumbuh-tumbuhan, ada jiwa hewani, ada jiwa manusia ya. Dan kalau kita tumbuh dengan makanan-makanan yang atau minuman-minuman yang tidak berkah, maka juga itu sedikit dan banyaknya akan mempengaruhi pertumbuhan dan psikologi diri kita ya. Kemudian wallazi manna alayya fa afdala, dan apa-apa yang telah dilindungi maka itu akan diberikan keutamaan-keutamaan ya. Alhamdulillah ala kulli hal, dan kita mengucapkan syukur alhamdulillah dari setiap yang terjadi, dari setiap keadaan. Artinya, dan apa yang kita alami sekarang ini syukur alhamdulillah. Allahumma rabba kulli syai'in wa malikih wa inna wa ilaha kulli syai'in a'udzubika minan nar. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berlindung dari siksa api neraka ya. Karena kita ada doa sebagai doa pamungkas itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah tujuan besar dan cita-cita kita agar kita tercapai doa tadi itu sebagai doa pamungkas atau doa paripurna yang bisa mewakili doa-doa kita yang lainnya. Artinya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kita mendapatkan juga kebaikan di akhirat, dan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa ra'ayna fi kitab Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi, barang siapa mengucapkan ya atau membaca kalimat ini ketika hendak mau ke tempat tidurnya, ya'wi, awa ya'wi, hendak mau tidur atau hendak pergi ke tempat tidurnya atau di atas kasurnya ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Barang siapa mengucapkan ini ya, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup dan kemudian berdiri sendiri, wa atubu ilaihi, dan kemudian bertobat kepadanya 3 marrat, 3 kali. Apa yang kita dapatkan setelah kita membaca ini ya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi dibacanya jangan astaghfirullahul azim, tapi astaghfirullahal
azim. Harus jelas ya di situ, karena itu yang disebut dengan maf'ul, itu di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keuntungannya? Ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu wa in kana misla zabadil bahar. Maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di laut atau air yang ada di Kali Angke ya. Banyak itu kalau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in kana misla zabadil bahr wa in kana ada dan nujum, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Kan banyak sekali bintang. Kalau saya waktu di kebun dulu masih berkebun ya di kampung itu, ketika Lailatul Mukmiratun, al-laila fiha mukmirat. Maksudnya hari purnama atau tidak ada awan, itu banyak sekali bintang, di macam-macam bintang di atas langit itu. Ya, sebanyak itu, walaupun sebanyak itu dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in kanat adada ramlin alijin, walaupun sebanyak aram pasir yang ada di bumi ini yang melimpah. Coba hitung pasir di bumi ini, banyak sekali pasirnya itu. Sebanyak itu, walaupun sebanyak itu ya, itu dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak hari yang ada di dunia, kan banyak hari yang di dunia. Artinya berapa lama kita hidup di dunia ini kan harinya kita tidak bisa hitung ya. Ya, tapi sebanyak itu, kalau itu sebanyak itu dosa kita, insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berpikiran seperti ini. Gak apa-apa saya berbuat dosa aja hari ini ya. Nanti kan sebelum tidur kata Pak Ustadz, nanti saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diampuni lagi oleh Allah. Jangan seperti itu ya. Artinya itu adalah sudah ada niatan untuk kita berbuat dosa ya. Hadis selanjutnya, wa rawaina fi sunani Abi Daud wa ghairihi ya. Bi isnadi sahih an rajulin min man aslama min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ashabi faqala ya Rasulullah ya ladaqtu laila falam anam hatta asbahtu qala madza qala aqrabu qala ama innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruka syai'un insyaallah taala. Ini dalam suatu majelis dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ladaqtu laila falam anam hatta asbahtu. Semalam katanya saya tidak bisa tidur ya Rasulullah ya. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Kenapa katanya ya? Kenapa? Madza? Ya, limadza? Madza? Qala aqrabu. Saya tersengat ya. Entah itu disengat oleh kalajengking atau apa gitu ya pada malam itu ya. Ya kalau aqrabun ya kalau disengat kalajengking itu kan bahaya juga ya, bengkak ya. Qala ama innaka law qulta hina amsaita, makanya ketika Anda katanya pada sore hari ya, amsaita mengalami sore hari ya, ketemu di sore hari, ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruka syai'un insyaallah taala ya. Ucapkanlah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri dari kejahatan-kejahatan diciptakan, lam yadurruka insyaallah tidak akan memberikan kamu kejahatan atau musibah ya, sesuatu insyaallah taala ya. Insyaallah itu kita baca doa itu pada sore hari itu. Makanya kita ada bacaan-bacaan pada pagi dan pagi dan sore atau pagi dan petang itu dalam rangka untuk menghindarkan kejahatan-kejahatan pada malam hari ya. Allahumma inni as'alukal khaira hazil khaira ma fi'an a'udzubika min syarri hazil syarri. Ya Allah,
saya meminta kepadamu Allah kebaikan-kebaikan pada malam hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada pada malam hari ini dan kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya. Insya Allah itu kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang terjadi pada malam hari. Ya. Surat hadis terakhir ya. Wa ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa rajulan iza akhadha madjahu ayaqra suratul hasyr. Membaca ini dia menasihati kepada seseorang, Rasulullah SAW kepada seseorang agar dia membaca surat Al-Hasyr sebelum dia tidur ya. In mitta syahidan, jika engkau meninggal pada malam itu akan meninggal syahid ya. Au qala min ahlil jannah, atau dia tergolong menjadi ahli surga ya. Ini banyak bacaan-bacaan dan juga belum selesai bacaan-bacaan hendak kita mau tidur. Ini panjang sekali doa-doa mau tidur. Artinya apa? Mau tidur itu kan kita mau pergi mati kecil. Sebelum kita mati itu berarti mempersiapkan segalanya. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memaafkan kesalahan-kesalahan oleh orang lain, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindarkan dari fitnah-fitnah dunia, dari azab-azab kubur, dari azab akhirat. Jangan sampai kita malam itu adalah sebagai malam terakhir kita ya. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.